Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami. Sobat Bangkulon Channel, era Kerajaan Madura Barat telah berakhir karena dibubarkan oleh Belanda, tepatnya pada 22 Agustus 1885. Dan raja terakhir yang memerintah adalah Panembahan Ismail. Beliau memerintah pada tahun 1862 hingga 1882. Nah, seandainya, saya ulangi, seandainya saja Kerajaan Madura Barat tidak dibubarkan, tentu ada salah satu atau putra yang dipersiapkan untuk menggantikan Panembahan Ismail kelak. Nah, Anda mungkin bertanya-tanya, siapakah putra mahkota tersebut yang kelak akan menggantikan kedudukan Panembahan Ismail untuk bertahta di Kerajaan Madura Barat? Makam beliau ada di belakang saya ini. Dan untuk lebih memperjelas bagaimana sosok beliau yang digadang-gadang sebagai putra mahkota terakhir Kerajaan Madura Barat, kita akan menemui narasumber yang akan bercerita soal profil beliau dan kiprah beliau. Sebelum kita masuk ke lokasi makam, kita akan menemui terlebih dahulu narasumber kami. Mari ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bangkulon Channel, kali ini kita akan mengupas soal sosok, yaitu yang disebut-sebut sebagai putra mahkota terakhir Kerajaan Madura Barat yang keratonnya berada di Kadipaten Bangkalan. Bisa langsung dimulai. Saya manggilnya apa ini? Bapak, Abah atau gimana? Bang Hamid. Ini Pangeran Adipati Pakuningrat. Ya, itu kan disebut-sebut sebagai putra mahkota terakhir. Namun sayang tidak bisa menjabat. Nah, sebenarnya siapa sosok beliau? Kalau boleh saya ceritakan, Pangeran Adipati Pakuningrat atau nama kecil beliau Raden Abdul Jumali, itu beliau putra kedua dari 11 bersaudara dari Panembahan Yusuf Cakra Adiningrat kedua. Jadi menjelang pergantian tahta dari Panembahan Ismail, itu beliau memang dipersiapkan sebagai raja muda dengan gelar Pangeran Adipati Pakuningrat. Wilayah kadipaten yang beliau kuasai pada saat ini itu mulai dari SMP 2 dan sekitarnya. Dan di bangunan ini orang Madura menyebut bangunan Mandioso. Tapi orang Belanda menyebut bangunan ini Durlo, bangunan penghubung. Berarti menurut saya, perabaan saya, jadi SMP 2 itu merupakan balai depan, lalu di tengah ini sudah jadi bangunan yang sudah dimiliki pribadi oleh salah seorang keluarga. Itu dikatakan tempat musyawarah dan gedung pusaka di sebelah selatan bangunan ini. Pangeran Adipati Pakuningrat atau Raden Abdul Jumali ini berputra 20 orang, kembali kepada catatan sejarah. Kami berasal dari putra keempat beliau, yaitu Raden Aryo Haji Ismail Suryokusumo. Itu gambarnya, pakai serban. Oh, yang ini. Ya. Raden Aryo Haji Ismail Suryokusumo ini berputra 8 orang. Putra ketujuh ayah saya, Raden Aryo Haji Muhammad Saleh Suryawi. Pangeran Adipati Pakuningrat itu
sejauh apa sepanjang dia dipersiapkan menjadi putra mahkota dan untuk akhirnya menggantikan Panembahan Ismail. Panembahan Ismail? Beliau dari tutur sepuh Raden Abdul Jumali atau Pangeran Adipati Pakuningrat ini seorang yang memegang prinsip. Kekuatan keinginan beliau untuk mempertahankan keberadaan Kerajaan Madura Barat begitu hebatnya, sehingga Belanda tidak suka dengan sikap seperti itu. Sehingga sudah tahu kalau Raden Abdul Jumali Pangeran Adipati Pakuningrat itu berprinsip seperti itu, artinya Belanda berusaha menyingkirkan beliau dari tatanan yang sudah dipersiapkan. Perlu kami jelaskan juga bahwa Panembahan Ismail Cakradiningrat ke-8 itu tidak punya putra mahkota, jadi mempunyai 3 putri. Jadi di dalam persyaratan tatanan keraton, setiap raja yang tidak punya putra mahkota itu biasanya penggantinya adik atau saudara laki-laki. Tidak mempunyai anak laki-laki. Tidak punya anak laki-laki. Nah, itu. Tapi Belanda rupanya tidak suka dengan paham dari Pangeran Adipati Pakuningrat Raden Abdul Jumali yang punya prinsip jangan bubarkan kerajaan kami. Seperti diketahui, Belanda itu kan sengaja memecah belah dari politik Divide et Impera. Sehingga untuk menghancurkan kerajaan Madura dari barat tentunya memakai orang-orang dari dalam juga, Pak. Wah, beliau itu sebagai orang yang memegang prinsip. Memang biasa manusia itu di dalam sikapnya ada pihak-pihak yang pro dan kontra. Untuk yang pro tentu membenarkan sikap Pangeran Adipati Pakuningrat untuk tidak membubarkan kerajaan, khususnya kerajaan Madura Barat. Tapi untuk yang kontra, orang-orang yang kontra kepada beliau justru Pangeran Adipati Pakuningrat ini orang yang kejam. Seperti itu keterangan-keterangan yang saya timba dari lapangan. Saya tidak berpihak yang pro dan kontra, tapi saya menjelaskan leluhur saya dengan apa adanya saja. Adakah peristiwa-peristiwa yang mengiringi beliau itu dalam hal menentang kebijakan Belanda? Misalkan dia memimpin perang atau memimpin apa gitu sepanjang karir hidupnya? Di dalam catatan sejarah, perlu saya jelaskan juga bahwa dalam catatan sejarah kita yang sudah membaca literaturnya atau juga membaca sejarah tuturnya sudah tidak boleh mengurangi atau melebihi. Di dalam catatan ini tidak disebut tentang bagaimana kiprah beliau dalam memerangi kehendak Belanda untuk membubarkan kerajaan Madura Barat Bangkalan. Itu tidak ada disebutkan di dalam ini. Cuma kalaupun beliau meninggal karena diracun, itu pun juga sejarah tutur. Karena tadi dikatakan bahwa politik Belanda itu memecah belah, ya, menghasut, termasuk yang dihasut orang-orang dalam keraton. Nah, ketika penghasutan itu timbul, yang terjadi di dalam keraton sendiri bagaimana? Apa pecah, kongsi, atau Ya, gimana? tentunya terjadi perpecahan yang katakan kalau bahasa sekarang terjadi perang dingin di keluarga besar kami. Ada yang berpihak dan juga ada yang menjadi berseberangan. Itu jelas akibat dari Divide et Impera atau politik pecah belah itu jelas sekali akibatnya. Jadi dari suatu keluarga besar, ya Belanda memang itu pinternya. Saya katakan pinternya. Tapi kalau menurut saya itu licik. Jadi Belanda sebagai penjajah ternyata bersikap licik. Sehingga Kadipaten Pakuningrat ini karena kontra, ya, berseberangan dengan Belanda, tidak pernah dirawat. Sementara kerajaan pihak-pihak yang berpihak kepada Belanda itu pasti dirawat. Itu saja artinya Belanda. Artinya eromat, bahasa Madura itu eromat, dirawat, misalnya mendapatkan imbalan apa dari pemerintah penjajah, seperti itu. Kemudian apakah di dalam keraton sendiri dengan situasi seperti itu, apakah timbul gesekan di antara para bangsawan sehingga atau sampai ada korban atau gimana di dalam keraton? Dan kalau
Pastinya saya tidak tahu itu, karena menjelang bubarnya kerajaan Madura Barat yang terakhir itu kan ada di daerah Kodim sekarang. Itu pernah terjadi, katanya ada musyawarah besar dan di situ terjadi perselisihan yang menyebabkan hampir kontak fisik pada saat itu. Walau alam apa itu yang berkaitan dengan apa yang dikehendaki Raden Abdul Jumali Pangeran Adipati Pakuningrat, saya juga tidak mengerti. Jadi saya terus terang tidak akan berani menjelaskan hal-hal yang tidak jelas. Itu saja. Dan kemudian bahwa Raden Abdul Jumali itu wasiatnya memang ada wasiat. Hati-hati, anak putu saya telah untuk menjelang wafat, ya, katanya sejarah tutur ini, memegang perut beliau. Hati-hati menjaga ini. Walau alam itu apa maknanya. Ya, ternyata pusat nafsu itu ada di perut. Oh gitu. Iya. Secara hati-hati menjaga ini. Beliau itu wasiat yang melalui sejarah tutur sampai ke saya. Jadi, tapi pada umumnya anak putu Pangeran Adipati Pakuningrat Raden Abdul Jumali itu rata-rata memang penyakitnya di perut. Nah itu saya juga tidak mengerti. Jadi gangguan perut sering dijalani oleh anak putunya. Termasuk saya ini, saya pribadi. Jadi kalau salah makan sedikit saja. Nah, kemudian kalau saya mengambil dari sisi filosofinya, menjaga perut, artinya jangan berlebihan makan, kembali ke sabda Rasulullah. Makanlah kamu apabila kamu lapar dan berhentilah kamu sebelum kamu kenyang. Itu yang saya ambil dari sudut filosofinya. Maksudnya kita harus selalu tidak berlebihan dalam segala hal, tidak berlebihan. Itu yang saya bisa ambil, entah benar atau tidak, saya kembalikan kepada Allah. Tadi Abang mengatakan bahwa meninggalnya beliau itu karena ulah Belanda ya. Apakah di usia berapa? Oh iya, mohon maaf. Catatannya ketika beliau meninggal, saya mendengar dari salah seorang sejarawan muda, Raden Mas Agus Laendra, dalam catatan bahwa itu 3 Jumadil Awal. Tahun Jawanya ada, saya lupa, tapi bisa nanti dilihat di buku catatan itu. Karena semua sejarah yang terjadi tidak boleh salah dalam menyampaikannya. Karena kalau salah kemudian menjadi pedoman orang lain, secara umum itu sangat-sangat tidak bagus. Jadi harus dilihat. Tapi yang saya lihat 3 Jumadil Awal, tepat hari Jumat. Kalau Masehinya belum diketahui. Masehinya belum diketahui. Tapi kalau tidak salah, masa pemerintahan Panembahan Ismail itu 1862 sampai 1882. Meninggalnya Pangeran Adipati Pakuningrat itu kalau tidak salah dalam catatan Masehinya itu 1879, 3 tahun sebelum berakhirnya masa pemerintahan Panembahan Ismail. Lebih dulu dari Panembahan Ismail. 3 tahun. Iya, wafatnya. Oh begitu. Nah terus sekarang kita beralih ke rumah, juga peninggalan beliau ya. Betul. Bisa diceritakan kayak? Betul. Jadi menyebut bangunan ini Mandioso. Saya tidak tahu arti dan maknanya kok bisa Mandioso. Cuma kalau orang Belanda menyebut ini Durluk. Berarti ini ruang penghubung antara emperan Kadipaten, kemudian ada ruang musyawarah yang disebut Tanah Tengki, lalu bangunan ini. Berarti sekitar ini juga wilayah beliau. Wilayah beliau yang kalau di dalam Kohir itu ada hampir 1000 meter, hampir 1000 meter luasnya. Di dalam Kohir ada Kohirnya, jadi bumi ini ada Kohirnya yang merupakan tanah waris. Kebetulan saya jadi pengurusnya. Jadi anggota warisnya juga banyak, sehingga kami juga kesulitan sebelum mereka berkumpul secara benar, dari mana warisnya, kemudian dari kesilsilannya dari mana. Karena kalau sampai salah menentukan hak waris, itu menurut saya sangat tidak bagus, bukan hanya di dunia, berakibat kepada akhiratnya. Alhamdulillah itu saya tidak berani menjawab. Apakah dulu ini istilahnya los gitu? Betul, ini los. Jadi dulu udah ada sekat seperti ini, saya beri sekat justru untuk menyangga top genting ya, pian atau apa namanya ini.
dinding tiangnya yang memang karena bangunan ini dulu dibangun tahun 1736 Masehi. Bayangkan kalau diurut berapa usianya ke tahun sekarang. Seperti itu. Apakah ini dulu bangunan inti? Maksud saya Bukan. bahwa di sini dulu pangeran itu tinggal. Bukan. Sampai sekarang kami belum bisa memastikan di mana kamar peraduan beliau. Nah, itu belum tahu. Cuma yang saya tahu dulu di sini ada gamelan. Orang-orang dulu itu kalau keseniannya, kalau anak-anak sekarang kan alat-alat modern yang dipakai alat musik. Dulu gamelan. Gamelan itu dulu namanya gamelan Cemacang. Di sini kemudian oleh ayah saya, karena ayah saya tidak ahli dalam bidang karawitan dan gamelan, dipasrahkan kepada Raden Usman Jati almarhum. Itu koreografi Bangkalan senior. Ini asli, masih asli. Asli, tidak pernah berubah itu. Atap ini tidak pernah berubah. Semuanya asli sampai sana ya? Sampai sana cuma bangunan disekat aja. Bangunan paling selatan tuh pernah roboh. Ayah saya yang akhirnya membangun kembali. Ketika membangun kembali itu ada tiang bundar itu. Di bawah tiang itu ada koin Belanda. Di situ tertulis 1736. Jadi saya berkesimpulan, oh ini dibangun 1736. Kadipaten Pakuningrat. Jadi kalau wilayah Kadipaten berarti yang nyepui itu seorang adipati. Kalau istilah sekarang itu kadipaten itu sama dengan apa? Kecamatan? Kadipaten kecamatan. Kecamatan. Oh gitu. Kalau sekarang istilah sekarang. Tapi biasanya kalau rumah-rumah bangsawan itu kadang-kala ya ada kandang kuda atau apa? Ya, itu yang juga tidak kami ketahui karena seorang adipati tentunya dulu kan kendaraannya bukan sepeda motor seperti sekarang, pasti kuda. Cuma di mana istal kudanya saya tidak tahu. Belum terdeteksi. Betul. Iya. Saya juga perlu orang-orang goib. Jadi selain gamelan peninggalannya Tidak ada, pusaka ada. Catatan pusaka. Cuma apa namanya? Di Tanah Tengki sebelah selatan bangunan ini dulu kan itu ruang pusaka. Secara goib memang ada pusakanya Pangeran Adipati Pakuningrat, sebuah keris yang bertelur 3. Dalam pantauan goib, senjata itu ada sampai sekarang di bumi itu. Jadi tidak seorang pun yang bisa mengambil. Tapi satu saat ada orang dari Lamongan yang meminta izin ke saya. Abah, saya mohon izin untuk melehan di situ. Ada apa? Saya ada perlu karena di sini ada pusaka. Apa saya boleh melihat? Saya izinkan beliau. Sehabis maghrib, kemudian setengah 9 sehabis isya, beliaunya dengan berkeringat datang ke sini protes ke saya. Bah, sampai enggak ikhlas ya. Lu kenapa? Kok cuma diberitahu? Ketika saya minta tidak boleh, ya bukan hak saya untuk mengatakan bisa dan tidaknya begitu. Berarti sampai tidak diizinkan. Nah, itu luk 3 keris kecil. Keris Pangeran Adipati Pakuningrat. Walau alam. Karena di bangunan ini pun juga ada di atasnya. Jadi zaman dulu setiap bangunan itu sudah dipersiapkan istilahnya pusaka-pusaka penunggu. Kata orang sekarang yang juga berkhodam katanya. Saya tidak tahu dalam hal itu. Saya kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk yang pertanyaan terakhir kayak ini. Gitu. Jadi dengan gambaran peristiwa yang melingkupi beliau ini sampai akhirnya meninggal secara kurang enak didengar gitu lah katakan Iya. karena ulah Belanda. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan oleh Abah khususnya untuk zaman sekarang itu. Saya cuma bisa menyampaikan kesan dan pesan bahwa kehidupan zaman sejarah itu kita ambil yang baik-baik aja. Jadi yang tidak baik seperti saya katakan tadi kita buang jauh-jauh. Karena bagaimanapun manusia apapun pejabatannya, bukan beca sampai kepada presiden, sampai kepada raja, cuma bersih hati, jernih pikir. Itu pedoman hidup yang harus kita pakai
Ya, termasuk kepada saya menyampaikan bukan ke orang lain saja, kepada saya sendiri. Bersih hati, jernih pikir. Karena zaman Nusantara itu berkembang dulu, orang-orang Nusantara dulu itu mengutamakan rasa dulu, baru akal. Bukan kuali, akal lalu rasa bukan, tapi rasa dulu. Rasa itu budi nurani, akhlak yang baik dalam bahasa agamanya, akhlakul karimah, baru kecerdasan akal. Jadi jangan kebalik, kalau kecerdasan akal dulu kemudian rasa dan dipakai, itu orang-orang barat tuh. Itu yang saya sampaikan. Jadi yang pasti bahwa sejarah adalah masa lalu yang menuntun pada kehidupan saat ini dan ke masa depan. Jadi jangan ya, kalau kata Bung Karno kan jas merah. Jangan baik. Para pemirsa, saya tambahkan sedikit tambahan penjelasan yang terpaksa harus saya baca, bahwa Pangeran Adipati Pakuningrat atau Raden Abdul Jumali itu jabatannya Mayor Staf, dan beliau wafat atau meninggal dunia menurut catatan ini pada hari Jumat tanggal 3 Jumadil Awal tahun dengan Candra Sengkala Sarira Mesat Kunjaraning Putra, tahun Jawanya 1808. Beliau dikebumikan di Astana Masjid Agung Sultan Abdul Qadirun Bangkalan. Abang Ahmed, saya pikir cukup sekian dulu penjelasan soal Pangeran Adipati Pakuningrat. Sobat Bangkulon Channel, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Raden Panji Abdul Hamid Bustari. Saya harap apa yang telah kami perbincangkan tadi bisa menambah pengetahuan, khususnya bagi Anda-Anda yang mencintai sejarah, dalam hal ini sejarah Bangkalan. Jadi bahwa sebenarnya masih ada putra mahkota yang siap menggantikan kedudukan raja untuk diangkat menjadi raja. Namun sayang bahwa kerajaan Madura Barat yang dalam hal ini Keraton Bangkalan harus menerima kenyataan karena dibubarkan oleh Belanda pada tanggal 22 Agustus 1885 Masehi. Oke, Abah Hamid, terima kasih banyak. Sobat Bangkulon Channel, inilah makam Pangeran Adipati Pakuningrat, putra mahkota terakhir Kerajaan Madura Barat atau tepatnya Kesultanan Bangkalan. Sayang status beliau tidak sampai menggantikan menjadi raja karena Kerajaan Madura Barat dibubarkan oleh Belanda. Sobat Bangkulon Channel, demikian liputan kali ini. Sampai ketemu di liputan berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara klik subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.